والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Kiai Haji Syarif Bilal, yang terhormat Haji Mujib, dan juga yang terhormat Bapak Haji Muslim, dan juga yang terhormat kepada Bapak Haji Selamat, dan juga termasuk bapak-bapak dan ibu para jamaah haji yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan suatu karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dan aktivitas kita. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai amalan ibadah ya Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa suatu risalah kebenaran dari zaman jahiliyah sehingga sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, semua hadirin yang saya hormati, yang selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti membaca surah Yasin bersama-sama, dan nanti langsung akan dipimpin oleh Haji Mujib. Dan yang ketiga adalah sambutan kedua dari kita, kelompok tarawat dan tarawat Khalid, yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Haji Selamat tadi, dan juga yang nanti untuk strip doanya nanti akan disampaikan oleh beliau, yaitu Haji Syarif Bilal. Dan nanti untuk acara selanjutnya nanti langsung dipimpin oleh Bapak Haji Muslim. Baiklah hadirin yang saya hormati, untuk mengawali daripada acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir tidak ada suatu halangan apapun. Baiklah kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu membaca surah Yasin. Nanti akan dipandu oleh Bapak Haji Mujib. Pada beliau kami dipersilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما هاجروا بقرآنكم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءت المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تغيظنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا
أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من
ولا أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Saudara-saudara, sudah acara yang kedua, marilah kita menjawab pada acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua Taratul Hurad pada Bapak Haji Slamet Edi. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pak Kiai Haji Syarifudin yang saya hormati, Haji Munjib, Haji Munsyid, dan para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah haji tahun 2019 Sarawak Al-Khalil. Masih kebayang hotelnya seperti itu, kemudian sempat banjir depan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Alhamdulillah yang tak terhingga bagi saya pribadi dan keluarga bisa kembali bersilaturahmi, bertemu, bertatap wajah dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus juga mudah-mudahan beliau Pak Kiai, orang tua kita juga tetap sehat dan semangat mengawal umat, mengawal terus keberlangsungan khusus kaitan dengan haji di Kabupaten Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tak terasa terakhir kami melakukan pertemuan silaturahmi di Jatibarang bulan Maret. Beliau dalam kondisi yang agak was-was karena perjalanan dari luar negeri, dan di luar negeri sudah ramai corona. Nah, Indonesia belum ada lockdown, belum ada PSBB dan sebagainya. Kemudian pada saat pertemuan berikutnya sama sekali tidak diperbolehkan, dan alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini sekaligus juga kita mengenang kembali kenapa diawali lagi dari tempat ini. Sekali lagi saya ingin mengulang bahwa kita semua pernah belajar di sini, pernah manasik di sini, sampai kemudian terbang sampai Mekah, Madinah, dan kembali ke tanah air. Sekali lagi ini untuk mempererat kita semuanya, bahan Pak Kiai tadi, ya Allah, jadi pengen balik lagi ke sana lagi Pak Kiai. Cuma daftarnya kalau nggak salah sekarang dari 18 tahun sudah selesai, 20 tahun. Bagian 20 tahun. Paling tidak semangat kita untuk kalau punya rezeki mangga berangkat umroh lagi. Jadi kalau kita merasa kembali mengingat, kemudian kangen dan kembali pengen ke sana, jangan salahkan kamu, ternyata betul adanya. Jadi kalau kebetulan kita punya rezeki lebih, kemudian berangkat lagi, tidak ada puas-puasnya. Apalagi kita yang baru 1-2 kali, mungkin itu tadi curhat ibu, Pak Haji pengen sempurnaman, pengen mana-mana, ya ayo tinggal daftar. Artinya nggak salah kalau orang yang belum pernah sama sekali kan ke sana tidak ada bayangan dan tidak pernah kangen ke sana. Alhamdulillah sudah pernah ke sana, ternyata pengen lagi. Nah, kalau ada orang yang kadang suka awal tahun ke sana, ternyata betul dirasakan oleh kita semuanya.
Jangankan alhamdulillah misalnya kecukuran ke sana lagi, kita saja kumpul kembali bayangan kita Pak Kiai keliling-keliling buat tiap jamaah tiap malam kita pengajian dan sebagainya masih kebayang di Tarawat Al-Khalil. Artinya betapa inilah yang saya maksud, mudah-mudahan sekali lagi walaupun sengaja sejak beberapa pertemuan yang lalu hamilis dari sekian ratus ya alhamdulillah bertahan tidak jauh dari 50-60 alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dalam keadaan sehat terus silaturahminya dibangun, mengingat kembali semangat kita, kemudian syukur punya rezeki bisa setiap saat umroh. Kalau haji mas sekali lagi tadi sampai 20 tahun berangkatnya masih lama, kita nyampe apa enggak alam, tapi kalau kesempatan umroh kan masih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan 5 bulan kita ketemu, alhamdulillah Pak, bisa ketemu, bisa video lagi, bisa aduh semuanya kebayang lagi. Ini terus berlanjut bulan depan berarti hutang kita yang tanya Ibu Haji Rasmi ya ada iya Bu ya, insya Allah hutangnya terlunasi bulan depan ya. Bulan ini di sini dulu. Sekali lagi tidak lain, tidak bukan dan tidak ada maksud-maksud apa-apa. Kita kumpul lagi di sini tadi menyatukan semangat untuk terus bersilaturahmi, dan yang paling penting bahwa kita pernah melakukan perjalanan ibadah yang luar biasa Mekah Madinah, dan itu membuka kita kembali untuk bahwa kita harus konsisten bahwa kita pernah melaksanakan ibadah haji. Barangkali tidak banyak yang kami sampaikan. Terakhir mungkin ada Bapak yang belum dengar informasi bahwa jamaah kita yang sudah wafat meninggal Pak Haji Darto, mudah-mudahan 3 bulan itu ya 90 hari ya 90 hari. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau mendapatkan nikmat kubur, segala hilaf dan salahnya diampuni Allah, dan segala amalnya diterima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita bareng-bareng baru saja kemarin seorang tokoh mantan bupati kita juga jadiahnya beliau pada saat jadi pimpinan juga luar biasa sampai sekarang, betapa perhatiannya terhadap pendidikan keagamaan, kemudian religi dan sebagainya. Sekali lagi kita kehilangan sosok beliau, apalagi saya pribadi Pak Mujib juga beliau tahu 3 tahun saat bersama beliau sebelum di Kemenang jadi staf sekretarinya, jadi pernah bagaimana bergaul dengan beliau selama 3 tahun pada saat periode awal. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau husnul khotimah, beliau diberikan nikmat kubur, segala amal baik yang diterima Allah, segala hilaf dan salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk beliau berdua lah hadi ini ya wa bi kulli natin sholli al-Fatihah. Terima kasih. Garis bawah lagi, mudah-mudahan pertemuan ke depan paling tidak anggar ini banyak rempah alhamdulillah, atau nambah alhamdulillah di margalatan Bu ya. Jangan gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Haji Slamet tadi yang memberikan kata sambutannya selaku ketua jamaah kita. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau melihat data dari kemarin yaitu untuk mengisi data list ini Pak Ketua ya sekitar 49, ya satu lagi mencapai 50. Tapi kalau kita lihat itu kehadirannya 38 atau 39, jadi alhamdulillah ini termasuk luar biasa ya. Jadi mungkin barangkali ada di antara anggota yang belum tahu Pak, barangkali. Jadi mohon nanti untuk bulan ke depan diinformasikan atau peribahasa Jawa mau ketok tulang ya, dan diharapkan tadi sudah disampaikan oleh ketua yang sudah hadir datang hari ini, mudah-mudahan bulan depannya harus menambah lagi, paling tidak ya jadi menambah banyak. Baiklah Bapak hadirin yang saya hormati, kita menginjak pada acara yang terakhir yaitu kultum, termasuk doa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Haji Syawal Rijibilak. Kepadanya kami bersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa aujabana bis salati wal zakati wa hajji was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibaihi min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Sarawat Jamaah Haji Binsus tahun 2019 atau berketepatan dengan 1440 Hijriah, pendamping pembimbing Jamaah Haji Bapak Haji Abdul Mujib. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Forum Silaturahmi Sarawat yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih kepada pengatur acara. Pada hari ini berketepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan kita berharap dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang akan memecah belahkan negara dengan berbagai cara. Mudah-mudahan Allah tidak meridhoinya, tetap Indonesia dalam keadaan aman dan dalam keadaan bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun kemarin kita tepat pada hari ini sedang diberikan penjelasan tentang bagaimana teknis tawaf wada dan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Karena sudah menjadi kebiasaan kloter-kloter dari Indramayu setiap akhir bulan Dzulhijjah itu akan pindah dari Mekah ke Madinah. Bisa dibayangkan saat akan pindahnya kita ke Madinah, koper itu bukan main repotnya, segala macam ditap. Ada lagi yang mikiri air zam-zam selamat atau tidak. Kita mengulang memori pada tahun kemarin. Subhanallah ya. Ada yang sibuk sendiri naik turun tangga mikiri air zam-zam. Ada yang belum selesai packing koper, sehingga kami sebagai pembimbing harus turun mengontrol mana yang harus dibantu packingnya. Ada lagi informasi diikat pakai tambang, tidak boleh. Ada yang boleh, hiruk pikuk jamaah pada waktu itu. Tapi alhamdulillah berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat untuk sesuai dengan sunnah Rasul, sebaik-baik hadiah kepada keluarga adalah air zam-zam. Bismillah, merem, selamat sesuai dengan ketua rebunya Bapak Selamat. Alhamdulillah banyak zam-zam terang mas selamat kabeh. Saya ingat tahun kemarin, ya Allah, hiruk pikuknya jamaah. Tapi untuk tahun ini Allah sedang menunda kunjungan para jamaah dari dunia untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir lagi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tadi mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, kenapa kita yang sudah sampai di sana kok sekarang pengen kembali lagi ke sana? Itu Al-Quran Pak yang menyampaikan. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau waktu Allah menciptakan Ka'bah sebagai mathabah, mathabah di sini diartikan oleh beberapa ahli tafsir, mathabah ai
fitratihi, kembali kepada kebersihannya. Ada lagi mazhabah, barang siapa yang sudah menginjak tanah haram, orang itu pasti akan kembali. Inilah, pasti ingin kembali lagi ke sana. Jadi bayangan-bayangan ini selalu menginginkan, ya. Ada yang pengen 2 kali, pengen 3 kali. Malah Rasulullah menganjurkan barang siapa yang diberikan kejembaran rezeki 5 tahun sekali, tunaikan ibadah haji. Karena apa? Tidak ada dosa yang dibersihkan oleh Allah dengan secara keseluruhan kecuali haji. Allahu Akbar. Sakit sih masih bersih benih. Mudah-mudahan bersih. Mudah-mudahan. Angelen jaga kebersihan haji kuning bono. Ya. Angel. Daud tas hukum sing arok balik tak kamu makaro laki urusan gelang. Jari laki aja tumpuk, jari rapinya tumpuk, ribut. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, jamaah kita yang sudah wafat, mudah-mudahan haji mabrurnya itu dicatat oleh Allah. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa takziah. Memang pada waktu ingin datang, cuman ketepatan banyak tamu sekali, sehingga tidak bisa mengatur waktu. Dan tahun sekarang ini jamaah yang akan berangkat itu sudah 2 Pak yang wafat, tinggal berangkat. Jadi kalau berangkat kemungkinan wafat di sana, kemungkinan ya. Tapi Allah menakdirkan wafatnya di rumah. Baru saja minggu-minggu kemarin ada wafat lagi, 1 lagi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang diberikan tambah umur kemudian baik perilakunya, maka itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang diberikan panjang umur, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya, makin baik perilakunya. Ini yang paling susah. Orang makin tua, ini yang kebanyakan kesan kepada anak-anak, kesan kepada tetangga, makin rewel. Bukan makin baik perilakunya, tapi makin rewel. Hadis ini mengatakan demikian. Jadi bagaimana kita yang bertambah umur agar supaya makin baik perilakunya. Yang tadinya duha cuma 4 rakaat menjadi 8 rakaat, yang tadinya tahajud cuma 2 rakaat menjadi 8 rakaat, yang tadinya witir 3 rakaat menjadi 5 rakaat. Ini makin baik. Omongannya juga dijaga. Aja makin tua makin sholat nongkrong di warung. Ya, Allahu Akbar. Makin tua makin tidak menyadari bahwa kita ini sudah tua, rambutnya disemir, baca celana yang nganggo lepis maning. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ini wasyarrun nas man tala umruhu wa qabiha amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur makin jelek perilakunya. Makin tua apa? Makin jadi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Bagaimana kemarin kita ditinggal oleh salah satu orang tua kita, oleh pemimpin kita, mantan pemimpin kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang tadi disampaikan dikabulkan oleh Allah. Termasuk saya juga kaget, namun ada sedikit catatan. Allah memberikan tanda-tanda kepada seseorang akan meninggal dunia, susah membacanya, susah. Ya termasuk kemarin saya tanya kepada Ibu Ana, itu penyesalan yang sangat dalam. Karena apa? Pada waktu losekulaka, pada waktu meninggalnya itu dalam keadaan tidak ada di sampingnya. Ini yang susah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pesan kepada malaikat Israel, kasih tahu. Tidak seperti zamannya Nabiullah Daud alaihissalam. Kalau zamannya Nabiullah Daud alaihissalam, orang akan meninggal dunia dikasih tahu 40 hari sebelum meninggal. Enak kan? Hei, gantian kira sholat sembahyang 40 dinamani mati. Ya gantian sholat Pak. Zamannya Nabi Daud kan seperti itu. Nah kalau sekarang enggak. Tetapi saat sekarang juga ada Allah yang memberikan fabel kepada seseorang akan meninggal dunia, itu diberitahu.
Ada banyak ulama-ulama hari Jumat pagi-pagi mengumpulkan keluarganya, kamu jangan pada pergi-pergi, saya mau pamit. Kata istrinya, jangan ngomong begitu bang. Inilah kadang-kadang tanda-tanda yang seperti ini, kita yang sehat-sehat ini nggak ngeh bahwa beliau itu pamit. Ambilkan pakaian yang bagus, dikeluarkan oleh istrinya semuanya, kumpulkan anak cucu, kumpul semuanya, kemudian ngomong, barangkali saya nanti tamunya datang kemudian saya tidak kembali, tolong jaga pendidikan yang sudah saya bangun, yang sudah saya kerjakan selama ini. Itu ada ulama yang seperti itu. Kemudian undang ponakannya, coba kamu sini, nanti saat saya mengimami sholat Jumat, barangkali saat rakaat kedua saya sujud tidak bangun lagi, teruskan. Itu kadang-kadang tidak nyata. Apa iya kan? Begitu melaksanakan sholat Jumat, rakaat pertama baca Fatihah, baca surat Al-A'la, selesai. Rakaat kedua baca Fatihah, surat Al-Ghasyiyah, selesai. Begitu ruku, sujud pertama bangun, Allahu Akbar. Sujud keduanya nggak bangun-bangun, lama sekali, sehingga makmum sampai bertanya-tanya, kenapa sih orang tani-tani? Baru keponakannya yang tadi dikasih tahu itu baru ingat, Allahu Akbar, langsung digantikan imamnya. Begitu selesai salam dibangunkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tuh ulama yang seperti itu. Inilah ulama-ulama yang dekat dengan Allah. Ulama-ulama yang apabila malam selalu munajat, bermesra-mesraan dengan Allah. Kalau kita kalau malam bermesraan dengan bantal, tapi beliau adalah bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu niyam, saat manusia sedang tidur. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu kami sekedar mengingatkan, Bapak dan Ibu sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sudah tidak ada lagi naik, nggak ada. Yang ada turun. Kalau ibarat orang naik itu makin tinggi, makin anginnya kenceng, dahannya makin kecil. Kuatkah pegangan di atas? Inilah tantangan orang sudah haji. Ya, barang sudah haji, naik di panggung, Kang Haji, langsung sawer blek. Nah, inilah tantangan yang paling berat. Ya, ini berat. Kenapa? Kita sudah sempurna rukun Islamnya. Sholat syahadat dilaksanakan, sholat sudah melaksanakan, hak zakat sudah melaksanakan, puasa melaksanakan, haji sudah. Tinggal pegangan. Tinggal pegangan. Digepeki kemakruhan haji dengan cara apa? Mungkin salah satunya silaturahim seperti ini, silaturahmi. Abot tanya Pak, silaturahmi. Abot berkejakan hari libur, hari keluarga, ini. Itulah kebaikan. Berat dilakukan. Simply berat, maksiat. Maka ibarat dalam pepatah, nandur padi pasti rumput akan tumbuh. Tetapi apabila nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Sok sampean juga nonton juga harus kita gantian banget aja. Tapi juga salat berjamaah. Aduh, turun perangkat kita harus pegang mulu. Inilah, ya, inilah dalam pepatah. Nanam padi pasti rumput akan tumbuh. Tetapi nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Maka dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ingat pada waktu di Arafah seringkali meneteskan air mata, minta ampunan kepada Allah, sampai-sampai Allah Ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Syahdu ya malaikati, malaikat coba kesini. Jauh min makanin ba'id, itu datang dari negara-negara jauh. Ghubar wa fu'tan, bajunya kotor, rambutnya tidak terurai. Semua orang yang ada di Arafah ini menunggu ampunan, minta ampunan dariku. Saksikan wahai malaikat, orang-orang yang ada di Arafah ini semua dosanya saya ampuni oleh Allah. Itu bangga Allah di hadapan malaikat.
Masa sampean pernah dikonok nang Gusti Allah telar balik maning. Ayo dijaga. Salat paling beli ya berjamaah. Bokatan awan repot nang kerja, ya begini baik. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Awan mah anak alasan repot. Bokatan repot mah beli bisa repot. Ya. Apa jadi berjamaah repot? Gampang, kakak ngomong repot. Padahal yang namanya musola itu di mana ada, ya kan? Tapi malam usahakan cari musola yang dekat. Kenapa? Paling enak orang itu jadi makmum, Pak. Paling enak jadi makmum. Kenapa? Ada satu keterangan kitab fikih yang mengatakan Fatihatul makmum madmunun ala fatihati imamihi. Fatihahnya makmum yang belum benar itu akan ditanggung oleh fatihahnya imam. Gampang. Baca fatihah belum benar, masih banyak yang makhrajnya, matnya yang belum selesai, yang belum benar, tinggal makmum saja. Walaupun amin. Tuhan mohon maaf, kemarin saya ngaji di Islamic Center itu menjelaskan tentang doa. Di sana ada 3 pesan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini mempunyai 3 pesan. Yang satu, apabila kamu berdoa, janganlah kamu keras. Janganlah kamu mengamini doa dengan sekencang-kencangnya. Allah itu tidak tuli. Allah itu lebih dekat daripada otot leher kita. Ada seorang Arabi datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aina rabbuna ya Muhammad? Aqaribun unajihi am ba'idun fanunadi." Hai Nabi Muhammad, Allah itu di mana? Kalau dekat saya akan munajat, kalau jauh akan saya panggil. Turunlah ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, Anda kata ada orang bertanya, di mana Allah? Jawablah, fa inni qarib, saya dekat. Uji da'watad da', akan menjawab orang-orang yang memanggilku. Artinya yang kedua, apabila berdoa itu dengan memakai kata-kata manggil. Allah, ya Rabbi, itu namanya memanggil. Yang ketiga apa pesannya? Falyastajibuli. Apabila kita berdoa, mintalah kepada Allah supaya diijabahi. Caranya bagaimana? Ya sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Allah. Orang doa tangannya ngempleng dempul. Ya, tidak mengangkat, tidak apa. Doane cangkeme ngomong, matanya mana-mana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Siraku beli temen sih jejalukku. Ari wong doa niku sunahe tata kramane diangkat tangannya hadwa mangkibe lurus dengan pundak. Taruh di atas wajah, di bawah wajah, kemudian jangan wajahnya matanya jangan diperlihatkan ke atas. Allahumma, dikira pangeran lumpur kok katanya. Itu jangan. Jadi cukup begini. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, falyastajibu. Mintalah agar diijabahi oleh Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Allah. Gusti, bakal beli baik deh. Karena gak ngancam lindung aku. Ngancam. Itulah pesan-pesan dari ayat surat Al-Baqarah. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Apabila kita berdoa dalam hatinya, ini diijabahi oleh Allah. Karena ajilan au muajjalan, doa itu tidak lepas dari 2 hal. Ajilan au muajjalan. Ada doa yang kontan, ada doa yang dipending. Ada orang pengen berangkat haji tapi nggak punya harta benda. Minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen berangkat haji ya Allah, tetapi tidak mampu untuk bekalnya. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Begitu menerima buku catatan amal, ternyata di dalam buku catatan amalnya itu ada pahala hajinya. Kenapa? Di sini Allah mempunyai rahasia.
Tidak tahu orang ini begitu ingin haji berdoa kepada Allah setiap hari berjamaah terus sholatnya sampai 40 hari 40 malam berjamaah terus. Hadis mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan pahala haji mabrur, laksanakan sholat berjamaah 40 hari dengan catatan tidak tertinggal dari takbiratul ihramnya imam. Aduh berat teman. Ya. Jangan ketinggalan dengan takbiratul ihram. Berukli lagi 40 waktu di Madinah. Kayak apa? Coba teh panas, anak sing kecrek wae, manwan-manwan sebenarnya panasin. Ya Allah, panas kan cukup lumayan mendekati 50 derajat kan? Maka Allahu Akbar, manwan-manwan loh. Ya, aduh, melaku panas sampai merepet-merepet orang ada dulu aja madem. 40 dina, kemarin baru 40 waktu. Wis kecrek wae, Pak. Apa mani 40 dengan syarat lagi, syaratnya tidak tertinggal dengan takbiratul ihram imam. Kalau satu waktu sudah 20 hari, misalnya 20 hari, pas 21 harinya ketinggalan takbiratul ihram, batal, harus diulang lagi dari awal. Mulanya berat, haji mabrur bukan jangan tuh. Takoni mabrur ya, mabrur, alhamdulillah. Saya kadang-kadang di mangganan ya. Haji apa jangan? Pengennya mabrur, ya sing jelas mabur. Ya pengen mabrur, loh. Anak sing aja macam-macam, loh. Armakat haji maya ya awal dengan tentang apa ya Allah. Balik ke kamu umat. Arana haji apa jangan? Haji taubat, iya. Mangkat taubat balik umat, loh. Iya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya ingat kenapa silaturahmi ini berat. Saya tahu sendiri hadisnya. Ingat para jamaah haji, kemabruran haji itu berat. Malah menurut ceritanya Abdullah dinyatakan setiap tahun jamaah haji itu yang mabrur hakiki itu cuma 1%. Berat kan? Ya coba jamaah 100 itu si makat silaturahmi kurang sehat dalam lebih beratnya. Masya Allah, apa mudah-mudahan kita semuanya mabrur, jamaah kita semua mabrur, amin ya robbal. Mulanya mabrur bu macam-macam, anak mabrur hakiki, anak mabrur majazi. Jadi kita mabrur bisyafa'ah, anak mabrur ketempelan, anak mabrur asli. Sampai emas 24 karat, wawan enggun puluhan tahun orang gerang-gerang. Lu susut jauh apa tidak kan? Ngesmin celang, barang semprotan isi 12 karat. Lo digawa umba-umba bega, pias teman. Iya anak-anak haji semprotan nih. Lagi tembeng kita kamanya, mbak yang berjamaah temenan. Oli 40 dina mulai. Anak atlet. Ya. Oli setahun orang ini nyangis. Semprotan tok. Ada 12 karat, apa meneksi sekarat. Ya, mudah-mudahan kita mabrur semuanya ya. Dijaga kemabrurannya. Yuk bareng-bareng silaturahmi. Insya Allah fadilah silaturahmi dirasakan. Insya Allah dirasakan. Ya, abot sepira ya sempatakan niat justru kelakon silaturahmi. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya masuk ada senet, ada senok. Ya. Sekarang nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Anak saya ngomong ini terpaksa katanya. Terpaksa dikembalikan ke tempatnya. Nggak tahu, saya baru tahu rahasianya Pak Ketua ini, biar mengingat pada waktu kita masih berada di sini, apa mangkat kayak kloter pira ya waktu mengkenanya masih takon kloter pira Pak, ya wis gak terbang masa bunga, iya wis kloter yang dibagi kumpulnya jam pira Pak. Masya Allah, oli koper bisa ada berak dikejar, padahal mau koper barang tempe dimuati pecah.
pada suek. Ya ndak kate suek ke dijawab bae makamane. Ya, kamu kakek ter. Dene Pak priben ke suek. Ya wis nasibe. Karena kakak koper suek. Allah Akbar. Ya, batur-batur macatal dia pun mikiri koper suek apa. Labbaik Allahumma labbaik. Priben cak koper suek. Ya apa-apa. Tapi punten Pak, saya punya pengalaman, punya jamaah. Saya wallahu alam ya, tahun berapa gitu. Nah, karena saya sedang bersyukur tahun ini saya sudah lebih dari 5 tahun Pak tidak pernah lebaran adha di rumah. Nah, baru tahun ini nih saya di rumah, jadi saya baru merasakan oh iya ya ini rumahku kayak ini. Saya kan biasanya lebaran di Mekah terus, baru tahun ini saya di rumah. Gak tahu tahun berapa. Itu nasibnya jamaah saya mohon maaf ya, kopernya pada waktu turun dari pesawat itu kan dibawa oleh troli, yang troli panjang itu yang ditarik oleh lori di depannya. Mungkin kopernya itu jatuh, akhirnya digeret terus sampai kamar, itu bajunya hilang ya, banyak beberapa. Kopernya itu tinggal separuh kok. Ya tinggal separuh. Itu dikasihkan. Akhirnya, Pak, kopernya modal badel ya Pak. Kenapa? Rupanya mah ini jatuh ditarik aja. Ya udah kalau begitu, yuk dengan saya. Udah selesai haji, kopernya saya bawa ke Dakar. Sampai di Dakar saya ketemu dengan penanggung jawab dari Saudi Airlines. Saya tunjukkan ini bagaimana tanggung jawabnya. Sebab koper itu tidak ada di toko. Apakah ini perlu diganti atau bagaimana? Subhanallah, tidak gampang-gampang Pak mengganti koper Saudi itu yang dibagikan itu. Makanya koper itu ada yang sampai sekarang itu ditaruhnya di atas lemari di kamar tidur. Kenapa? Inilah yang punya jasa. Nggak usah segala-gala nih koper pun kabeh. Barang gawa celengan tak kamu pecah kabeh. Begitu saya langsung datang ke situ, akhirnya langsung logonya Saudi Arabia, tetapi berbentuk kertas. Silakan Bapak beli sendiri. Saya pikir Pak, kesempatan Pak. Koper kan anak batasnya 32 kilo. Beli pada muat 40 kilo kata saya. Karena apa? Beda. Saya beli koper kayak TKW itu kalau besar sekali. Alhamdulillah masuk Pak. Jadi ada rezeki deh wong. Mbeklam ini hilang apa ya? Akhirnya tambah kami gamis baik. Kadang-kadang dari wong Arab ya Pak ya. Iya aja Pak, peluru celana nih supermarket udah duduk mobil. Ya saya kalau cari celana di Saudi itu susahnya bukan main. Ya termasuk saya kemarin ke Prancis itu lupa saya bawa celana cuma 1. Sedangkan itu kan 10 hari Pak. Harus pakai celana terus, nggak bisa pakai sarung. Masa di Eropa Barat pakai sarung? Jadi celanaan. Kalau wong wadon muter-muter dulu celana, oh ketemu. Udah gede, anak mani legging. Oh iya, yang celana pun baik Pak. Sirah lagi apa? Aku sudah ditungguin di wong pirang-pirang dari pulang. Akhirnya apa? Sempat beli, sampai beli. Saya tidak beli akhirnya. Tetap. Jadi kalau malam saya cuci. Saya taruh di atas heater, pagi garing tak bawa maning 10 dina celana siji. Alhamdulillah kasih larui mulai waktu berapa 6 negara selamat kamu Pak. Celana yang bersiji ya, Masya Allah manasnya. Karena apa saya kalau umroh apa tidak terlalu banyak bawa celana Pak. Paling 2 banyaknya. Kenapa yang banyak dipakai sarung. Pas di Eropa Barat kan makan anggo sarung. Jadi wongnya empur daripada di pondok harus bayar celana sarung ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu amri ilallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa
وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تجعل لعيشنا كدا ولا لدعائنا ردا ولا تجعل في قلوبنا لسواك ودا فإنا لا نقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا الله اجتماعا مرحوما وتفرقنا يا الله تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم شقيا ولا محروما. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا يا الله في عمرنا وأولادنا وأرزاقنا وعلمنا وكل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا للعبادة وحسن أفعالنا وخلصنا من عالم الفقر والذل وعصمنا والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين ونفس الأمارة بالسوء. اللهم أنزل علينا هذا البلاء على الأمة. اللهم أنزل علينا هذا البلاء على الأمة. اللهم أنزل هذا البلاء والوباء على الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.